Tugas KWN. Ayo. Francisca, ayo. Hana, ayo. Aziza, ayo. Akmal. Ayo. Semuanya. Ayo. Hak warga negara adalah segala bentuk kebebasan, perlindungan, dan jaminan yang diberikan oleh negara kepada warga negara sesuai dengan ketentuan di dalam konstitusi dan perundang-undangan. Sementara itu, kewajiban warga negara merupakan tugas dan tanggung jawab yang harus dilakukan oleh warga negara untuk menjaga ketertiban, keamanan, serta mendukung pembangunan dan keberlangsungan negara. Adapun perbedaan di antara kedua hal tersebut, yang mana terletak pada sifat dan tujuannya. Hak bersifat diterima oleh warga negara sebagai jaminan dari negara dan berfokus pada pemenuhan kebutuhan serta kebebasan individu. Sedangkan sebaliknya, kewajiban bersifat dilaksanakan oleh warga negara sebagai bentuk tanggung jawab kepada negara dengan orientasi kepada kepentingan bersama, ketertiban umum, dan stabilitas kehidupan bernegara. Keseimbangan antara hak dan kewajiban merupakan prinsip utama dalam kehidupan bernegara, karena hak memberikan perlindungan dan kebebasan kepada warga negara, sedangkan kewajiban menjadi batas agar pelaksana hak tidak merugikan orang lain dan tetap sesuai hukum. Dalam UUD 1945, berbagai hak dasar telah dijamin, seperti persamaan kedudukan di depan hukum, yaitu pasal 27 ayat 1, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, pasal 27 ayat 2, hak dan kewajiban ikut serta dalam pembelaan negara, pasal 27 ayat 3 dan pasal 30 ayat 1. Hak memperoleh pendidikan, pasal 31, serta kebebasan beragama, berpendapat, dan jaminan kesejahteraan sosial, pasal 28E dan pasal 34. Namun, pemenuhan hak tersebut harus diiringi dengan pelaksanaan kewajiban, seperti menaati hukum, menghormati hak orang lain, berpartisipasi dalam pembangunan, dan menjaga persatuan bangsa agar tercipta keadilan, ketertiban, kesejahteraan bersama. Dengan demikian, keseimbangan antara hak dan kewajiban menjadi kunci dalam mewujudkan negara hukum yang demokratis dan masyarakat yang harmonis. Di sini saya akan menjelaskan peran negara dalam melindungi hak warga negara. Jadi di Indonesia, perlindungan hak warga negara diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang dimana pasal 27 sampai dengan 34 yang mencakup hak pendidikan, pekerjaan, kebebasan berpendapat, dan kesejahteraan sosial. Kemudian adapun peran negara membuat peraturan hukum seperti negara membuat undang-undang untuk melindungi hak warga negara melalui Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Kemudian menegakkan hukum secara adil, hukum berlaku sama bagi semua warga, diawasi lembaga peradilan termasuk Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Kemudian melindungi hak asasi manusia atau HAM, seperti negara melindungi warga dari kekerasan dan diskriminasi melalui Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dan kemudian layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial. Adapun menjaga keamanan dan ketertiban seperti melindungi warga dari ancaman dalam dan luar negeri. Jadi di sini intinya negara bertugas membuat aturan, menegakkan hukum, melindungi HAM, dan menyediakan layanan publik serta menjaga keamanan. Lalu, apa sih peran negara dalam melindungi hak-hak warga negaranya? Sini aku jelasin. Negara memiliki peran penting dalam melindungi hak-hak warga negaranya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1945, khususnya pada pasal 28A hingga 28J tentang hak asasi manusia atau HAM, negara bertanggung jawab menjamin hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial, dan budaya dari warga negaranya.
Peran negara meliputi menetapi aturan hukum untuk melindungi hak-hak warganya. Yang kedua, penegakan hukum yang efektif dan adil. Yang ketiga, memenuhi hak sosial dan kesejahteraan masyarakatnya. Dan yang keempat, menjamin kebebasan sipil dan berpartisipasi publik. Yang kelima, melindungi kelompok rentan. Dan yang keenam, mengawasi dan mengendalikan kekuasaan negara itu sendiri. Dan dengan demikian, negara harus adil dan harus hadir sebagai protektor hak warganya. Bukan hanya melalui aturan, tapi juga implementasi dari semua yang dilakukan dan bersifat nyata. Semua ini bertujuan agar warga negaranya dapat hidup dengan aman, tentram, adil, dan sejahtera. Lalu, gimana sih penerapan atau gambaran dari hak dan kewajiban itu? Jadi, nanti kami tampilkan sebuah role play yang menunjukkan gambaran dari hak kewajiban di dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi, ayo kita simak dan saksikan videonya. Sumpah, baik banget wifi ini. Baik pakai lama, wifi naik. Guys, saya Aziza. Aku juga duduk di sini. Udah ngeluh aja kamu. Iya nih Amal, tertarik ngeluh. Tapi guys, itu kan memang kita pada kewajiban yang layak. Iya, tapi kita juga punya kewajiban sebagai mahasiswa. Ini lagi kewajiban dulu. Itu kalau dua-duanya nggak bisa dipisahin. Iya, hak itu memang pantas kita dapatkan sebagai warga negara. Betul, kayak hak pendidikan, hak keamanan, dan hak untuk berpendapat. Kalau kewajiban itu tanggung jawab kita. Nah, misalnya tata aturan. Berarti kayak timbal balik gitu ya? Bener tuh Mal. Hak dan kewajiban itu saling melengkapi. Udahlah, keluar aja kita cari wifi tempat lain. Di sini lag banget. Oke, ya udah. Guys, ngomong-ngomong soal hak dan kewajiban tadi, orang-orang lebih ingat ya tentang haknya daripada kewajiban. Ya karena kewajiban itu effort, Mal. Betul, hak itu menerima sedangkan kewajiban itu melakukan. Contohnya kita memakai jalan. Tapi kita harus tetap patuhi lalu lintas ya teman-teman demi keselamatan kita bersama. Kalau enggak, Ya silakan dong. dulu yuk. Nah guys, jadi hak dan kewajiban itu kayak timbangan loh, seimbang. Jadi kalau hak doang berat, orang jadi egois. Nah, kalau kewajibannya doang, ya orang merasa tertindas dong. Makanya harus seimbang. Makanya hak kita itu udah ada loh dalam Uud 1945. Teori doang. Mana contohnya? Kasih paham guys. Nih, aku kasih contoh. Itu terdapat di pasal 31, yaitu hak mendapat pendidikan. Ada juga nih di pasal 28 tentang kebebasan untuk berpendapat. Ada juga nih di pasal 27 semua warga harus mendapat hukum. Oh, jadi kita nggak bisa asal nuntut ya? Semua itu harus ada dasarnya. Kalau hak dan kewajiban udah kita lakuin, terus peran negara apa? Negara itu wajib melindungi hak warganya, Mal. Makanya ada hukum, pendidikan, dan layanan publik. Kalau hak dilanggar, negara harus hadir. Hubungannya tuh dua arah Mal. Kalau warga menjalankan kewajiban, kalau negara melindungi hak. Kita sering nanya, negara kasih apa sih pada kita? Padahal kita harus mikir kita ngasih kontribusi apa sih buat negara? Betul. Nah guys, kita bisa berkontribusi dengan menjalankan hak kita dan kewajiban sebagai warga negara. Oke, mulai sekarang aku harus jadi warga negara yang lebih baik. Tapi pelan-pelan. Nih teman-teman, hak dan kewajiban bukan sekedar materi kuliah kita saja, tetapi sikap yang harus kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari.